Iya, terima kasih Junison dan selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun berada. Senang sekali pada hari Senin ini di awal pekan ya. Minggu pertama di bulan Mei 2021 kembali kami menyapa Anda dengan program unggulan kami Dialog Isu Aktual. Dan senang sekali di pagi hari ini narasumber saya yang hadir yakni Pendeta Berkat Kalauli, anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara yang sedang berkunjung ke Pulau Nias dan sesaat lagi nanti akan kembali ke Medan dan mungkin waktu dialog isu aktual akan lebih singkat ya sampai jam 8:45 waktu Indonesia Barat. Kita berbicara tentang kualitas pendidikan dan nasib buruh di Kepulauan Nias di mata Dewan. Saya sapa dulu Bapak Pendeta Berkat Kalauli. Pak Pendeta Berkat Kalauli, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Indah. Apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat. Saya baru ketemu lagi. Biasanya saya lihat kabar-kabarnya itu lewat media sosial karena termasuk yang cukup aktif ya di media sosial ya. Ya, Pak aku Berkat ya. nggak tahu. Nanti kalau bilang paling aktif, yang lain bisa cemburu. Oke, jadi kita lihat sepak terjangnya beliau ini ya lewat media sosial begitu ya. Apa sekarang kegiatan anggota DPRD Sumatera Utara sekarang, Pak Berkat? Ya, banyak tugas kita ya. Kalau di tahun ini kita ada tugas di Bapemperda, ada perda-perda yang sedang kita kerjakan. Termasuk kunjungan saya kali ini di Pulau Nias. Saya kemarin dalam rangka ikut mendampingi waktu KPK datang, waktu hari Rabu kemarin dia berkunjung kita, karena waktu lalu kita termasuk ikut mendorong mereka datang ke Pulau Nias. Tujuannya salah satunya ya untuk memperbaiki dan memperhatikan keadaan Kepulauan Nias secara umum, termasuk pendidikan juga. Oke. Sebelum kita masuk ke pendidikan dan juga nasib buruh, saya tertarik dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa mendampingi KPK datang ke Kepulauan Nias begitu ya, didorong untuk datang ke Kepulauan Nias. Ya. Ada apa sebenarnya? Karena memang kemarin juga nyaris saja kita juga melaksanakan dialog KPK dan kepala daerah di sini, Ya. namun sayang sekali memang di saat-saat terakhir KPK membatalkan dialognya di RRI. Padahal masyarakat sudah menunggu gitu ya perbincangan antara KPK dan juga kepala daerah. Nah, kalau dari sisi Bapak sendiri, Anda melihat kenapa sih harus didorong KPK untuk datang ke sini? Iya, perlu kita ketahui bersama dulu sekarang KPK itu yang lebih kita kenal, mereka fokus di penindakan kan, seperti OTT dan seterusnya. Itu sebenarnya yang paling terkenal dari pekerjaan KPK kita selama ini. Namun di 2 tahun terakhir ini juga dorongan dari teman-teman kita di Komisi 3 DPR RI ya. Kalau hanya penindakan terus, kapan pencegahannya? Jadi ketika 1 bulan yang lalu mereka datang sosialisasi di DPR Provinsi Sumatera Utara dengan Ibu Lili wakil ketua, saya minta selain penindakan, mereka juga punya kegiatan lain pencegahan. Jadi kalau kita lihat secara umum KPK itu sekarang ini 60%-nya pencegahan, 40%-nya mereka ke penindakan, karena lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Jadi mereka datang ke Pulau Nias salah satu melakukan sosialisasi dan pencegahan, sekaligus juga mereka sekarang punya hak untuk menilai kinerja ya, seperti yang kita lihat di media, mereka melihat kinerja skor yang terendah di Kepulauan Nias itu Nias Barat dan Nias Utara. Jadi dalam penilaian skor kinerja pemerintah dan aparat di daerah, mereka dapat merekomendasikan kepada kepala daerah, contohnya SKPD ini skornya sekian loh, ini layak untuk ditukar, jangan dipertahankan. Jadi mereka sudah sampai ke situ sudah ininya tugas dan fungsi mereka. Artinya yang kemarin itu bisa dikatakan kunjungan pertama kali juga KPK ke Kepulauan Nias? Iya, saya kurang tahu ya, tapi kalau dalam periode kami mungkin, yang periode yang lalu saya tidak tahu. Apa harapannya dengan kedatangan KPK di Kepulauan Nias? Artinya kan jangan mereka sekedar hanya sudah ngomong, kemudian sosialisasi pencegahannya seperti apa, tapi nanti hasilnya nol besar. Iya, seperti mungkin masyarakat tidak terlalu mengetahui ya, sekarang mereka sudah masuk ke sistem penganggaran kita sekarang sudah by aplikasi, tidak lagi melalui manual. Pengajuan usulan itu semua sudah by aplikasi. Jadi sudah bisa dipantau semua usulan-usulan yang mulai dari desa, kecamatan, musrembang kabupaten hingga ke musrembang provinsi.
Di situ ada namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Kami juga anggota Dewan pun sekarang tidak ujuk-ujuk dalam pembahasan langsung bisa mengajukan usulan, tidak. Dari bulan Maret kemarin kita sudah mengajukan usulan melalui SIPD. Jadi yang tidak melalui SIPD itu tidak bakal masuk dalam pembahasan. Nah, sehingga mereka memantau sistem ini. Kalau ada perubahan secara mendadak dalam sistem SIPD, berarti ada yang jebol. Mereka langsung bisa melakukan teguran. Dan kalau teguran tidak didengar, mungkin mereka bisa melakukan penindakan. Jadi sekarang pengawasannya tidak hanya sekedar mereka melakukan rekam-rekam lalu seperti kerja-kerja di TV kalau kita lihat, tidak. Di sistem mereka juga sudah awasi sekarang. Jadi kepala daerah pun tidak ujuk-ujuk dia bisa merubah keputusan yang sudah diusulkan dari bawah. Gitu. Kalau ada perubahan yang seperti itu berarti ada sesuatu hal, ada something wrong lah dalam pembahasan itu. Jadi sekarang sangat diawasi, pemerintah tidak seenaknya saja merubah usulan yang sudah diajukan. Karena pertanyaan nanti ada apa? Ada apa? Jadi pemerintah daerah pun takut sekarang itu. Takut, termasuk kita juga. Kita tidak mau main-main lagi dengan usulan-usulan. Ini cukup efektif Pak untuk mencegah pelanggaran hukum, tindakan korupsi. Menurut saya itu sangat efektif ya, walaupun masih lah tidak 100% namanya sistemnya. Tetapi pengawasan melalui by sistem karena kita sudah by system semua. Saya kira ini sangat penting sekali dan sangat bagus lah untuk kondisi sekarang ini. Kalau dulu kan yang manual itu tidak bisa diawasi. Betul. Yang di bawah meja itu pembicaraan setengah kamar itu nggak bisa diawasi. Okay.